Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, yang pertama kita cek sound dulu ya. Apakah suara saya terdengar jelas dari tempat Bapak Ibu? Jelas. Oh, Selamat baik. pagi, Bu. Selamat Ya, pagi, selamat Bu. pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, karena hari ini sudah pukul 8, kita akan segera memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nimas Palmasari SPD selaku Kepala Sekolah SD Kanisius Duet. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Kanisius Duet. Yang saya banggakan Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Kanisius Duet. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 November 2021 kita dapat berkumpul bersama secara virtual. Hari ini kita patut bersyukur karena diberikan karunia dan berkat sehingga bersama-sama puji Tuhan hari ini kita mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi PTMT, yaitu pertemuan tatap muka terbatas untuk siswa-siswi SD Kanisius Duet yang akan segera kita laksanakan, yaitu pada hari Senin, ya. Jadi minggu depan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenankan saya Ervina yang akan memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, untuk susunan kegiatan acara kita hari ini, yaitu yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi PTMT, dilanjutkan dengan lain-lain, dan yang kelima penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini kita buka dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Adelia Rena Riwayani. Kepada Ibu Rena, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Vina. Bapak Ibu semuanya, mari dalam mengawali kegiatan pagi ini kita satukan hati, kita satukan pikiran untuk berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur karena boleh dikumpulkan di tempat ini. Ya Bapak, sekarang ini kami akan memulai untuk sosialisasi PTPM pada tahun ini. Bapak, banyak hal yang harus kami bicarakan pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu supaya dapat melindungi dan menjaga kami agar dapat rapat ini berjalan dengan lancar. Kami percaya Roh-Mu yang akan membantu kami untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam PTMT kali ini. Bapak, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rena yang telah membuka kegiatan ini dengan berdoa. Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya. Kita sambil menunggu yang lain, tetapi karena sudah pukul 8 tetap kita mulai ya. Kemudian ya selamat pagi bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Baik, untuk hari ini nanti daftar hadirnya akan ada di room chat, nanti bisa dicek sebentar lagi akan muncul nggih. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya.
Baik, kita menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Kanisius Duet. Nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi PTMT oleh Ibu Nimas juga. Kepada Ibu Nimas Palmasari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Vina. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua dan wali murid siswa SD Kanisius Duet dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SD Kanisius Duet. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita bisa berkumpul walaupun masih dalam situasi virtual. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu, dan juga mohon maaf karena undangan yang kami sampaikan sangat mendadak. Puji Tuhan, hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, dan begitu pula semoga anak-anak di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita bersama-sama nanti akan berkoordinasi terkait persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Kanisius Duet ini. Untuk beberapa waktu yang lalu, SD Kanisius Duet sudah mencoba melakukan bukan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi masih sebatas konsultasi belajar untuk beberapa kelas. Nah, tapi puji Tuhan, hari kemarin kami mendapatkan informasi dari dinas bahwa pada tanggal 8 atau besok Senin, kami di SD Kanisius Duet ini sudah diizinkan oleh dinas untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah hampir 2 tahun Bapak Ibu, kita bersama-sama pembelajaran jarak jauh. Puji Tuhan, karena berkat rahmat Tuhan, berkat restu dari Tuhan, berkat Bapak Ibu yang selalu prokes, berkat Bapak Ibu juga yang selalu mentaati aturan. Puji Tuhan, kondisi sampai saat ini semakin membaik, dan semoga ke depannya nanti terus-terus membaik sehingga kita semua kembali bisa hidup normal seperti sebelumnya. Baik Bapak Ibu, hari ini nanti yang akan menyampaikan sosialisasi saya sendiri supaya mempersingkat waktu. Mohon izin saya sekalian masuk untuk menjelaskan terkait nanti seperti apa pembelajaran tatap muka terbatas itu. Saya mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Iya. Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama, nanti kita akan berdiskusi terkait apa itu sebenarnya PTMT. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di edaran, di undangan kemarin PTMT itu seperti apa. Nah, PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka, namun sifatnya masih terbatas, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kan anak-anak sudah ada yang masuk, Bu. Apa bedanya sebenarnya dengan yang kemarin? Nah, kalau yang kemarin itu dinamakan konsultasi belajar. Lalu apa bedanya dengan konsultasi belajar? Oke, sebentar saya slideshow dulu supaya terlihat lebih besar. Nah, apa yang membedakan PTMT dengan konsultasi belajar? Nah, yang pertama perbedaannya adalah konsultasi belajar itu sebenarnya kemarin diprioritaskan untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus. Tapi puji Tuhan, animo di Kanisius Duet ini cukup baik sehingga kemarin di kelas 6 hampir seluruh anak mengikuti. Kemudian di kelas 5 juga seperti itu. Kami baru yang full baru jalan 2 kelas, kemudian kemarin baru dimulai
Untuk kelas 1 dan kelas 4 baru separuh kelas. Rencananya minggu depan juga akan dimulai untuk kelas 2 dan 3, tetapi puji Tuhan karena sudah ada izin dari dinas sehingga semua kelas sudah akan kami mulai semuanya minggu depan. Nah, sedangkan kalau pembelajaran tatap muka terbatas, maaf ini ada kesalahan tulis, itu adalah diperuntukkan untuk seluruh siswa yang tentunya mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Bagaimana yang orang tua atau wali muridnya belum mengizinkan? Tidak apa-apa, anak-anak tetap nanti akan mendapatkan pelayanan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Kemudian berikutnya yang membedakan lagi adalah, nah kalau konsultasi belajar itu memang belum ada izin resmi dari dinas. Dinas hanya sekolah boleh mengadakan konsultasi belajar untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan, hanya secara lisan, tetapi belum mengeluarkan izin secara tertulis. Nah, sedangkan pembelajaran tatap muka terbatas ini itu sudah ada izin tertulis dan resmi dari dinas. Kami mendapatkan baru kemarin siang, Bapak Ibu. Jadi kami langsung bergerak cepat, kemudian teman-teman, tim semuanya bergerak cepat untuk mempersiapkannya, dan puji Tuhan memang kami sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk mempersiapkan sosialisasi ini bersama Bapak Ibu hari ini. Lalu yang berikutnya adalah, nah konsultasi belajar kemarin anak-anak kami minta untuk memakai pakaian bebas dan sopan. Tetapi pada saat pembelajaran tatap muka terbatas besok, karena ini sudah resmi, jadi anak-anak sudah sungguh-sungguh sekolah, ya. Jadi anak-anak sudah berseragam seperti sekolah pada umumnya. Akhirnya setelah 2 tahun anak-anak tidak berseragam, puji Tuhan sudah boleh sekolah berseragam lagi. Seperti itu dan bersepatu. Lalu pasti saya perso ada permasalahan. Bu, bagaimana seragamnya sudah tidak muat? Nah, karena puji Tuhan anak-anak di rumah sehat nggih. Jadi pertumbuhannya juga cukup baik, cukup pesat seperti itu. Nah, jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa bijaksana. Kalau yang memang sekiranya bisa mengusahakan untuk diusahakan seragam, kalau bisa seragam. Kecuali yang memang benar-benar belum bisa mengusahakan untuk seragam, kami memaklumi, nanti derek info ke wali kelasnya. Seperti itu, karena biasanya anak-anak juga kalau beda sendiri tidak berseragam juga nanti takutnya jadi kecil hati. Nah, nanti bagi anak-anak yang mungkin belum bisa berseragam, mohon dipesan untuk tetap berbesar hati seperti itu, nggih. Kecuali untuk kakak-kakak yang kelas 6 mungkin karena sudah tinggal sebentar lagi, tapi besok kalau kelas 6 itu kalau ada ASPD atau ada ujian itu juga tetap berseragam. Begitu. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa dipikirkan seperti apa untuk seragamnya begitu. Saya mengingatkan kembali, berarti nanti kalau yang dapat masuknya Senin Kamis itu berarti seragamnya merah putih dan biru hari Senin Selasa. Kemudian Rabu Kamis seragam biru. Jumat Sabtu seragam batik begitu. Kemudian jika ada yang sekalian saya sampaikan, jika mungkin nanti ada yang ingin mengusahakan seragam lagi, di sekolah masih ada beberapa stok seperti itu. Namun jika nanti kebetulan stoknya di sekolah sudah habis, ya nanti akan kami usahakan. Ada yang adik-adik kelas nanti juga bisa misalnya bahasa Jawanya ngelungsur mungkin dari kakak-kakaknya yang kakak-kakaknya sudah nggak muat. Nah, seperti itu bisa untuk adik-adiknya begitu. Nah, ini adalah perbedaan antara konsultasi belajar yang kemarin sudah dijalani oleh anak-anak dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita jalani besok. Lalu selanjutnya, landasan kami melaksanakan PTMT itu apa? Yang pertama
adalah surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 421421 /4743 tentang uji percobaan PTM terbatas yang kami dapatkan kemarin siang, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dari Dinas pun juga mengeluarkan buku saku pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan di Kabupaten Sleman yang nanti akan isinya beberapa akan saya bahas di sini. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam isinya buku satu itu. Di dalam buku saku itu ada persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang kurang lebih adalah baik dari sekolah, dari siswa, seperti itu. Yang dari sekolah dulu saya akan menyampaikan satu-satu, yaitu membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini sudah kami persiapkan, sudah kami buat, tinggal besok kami sampaikan ke dinas. Berikutnya, memiliki satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat sekolah. Di sekolah ini kami ada tim gugus tugas penanganan COVID yang diketuai oleh Bapak Yusef Guntur, wali kelas 3A, begitu. Dan ada timnya, seluruh Bapak Ibu, guru, karyawan masuk di dalamnya. Kemudian memiliki sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cair serta hand sanitizer di berbagai lokasi strategis. Nah, puji Tuhan ini di sekolah tempat cuci tangannya hampir di depan semua kelas sudah ada. Di depan kelas hampir sekitar 2-3 tempat cuci tangan. Jadi kadang anak-anak kalau pagi itu ngantri di tempat cuci tangan. Yang di depan sebenarnya boleh menyebar di depan-depan kelas. Dan besok akan diarahkan oleh petugas, oleh Bapak Ibu guru untuk anak-anak cuci tangannya tidak perlu mengantri di depan, begitu. Kemudian memiliki termogan dan alat pengecekan suhu. Di sekolah kami sudah memiliki yang stand sudah ada, yang biasa kami juga sudah memiliki sekitar 3, seperti itu. Kemudian menyediakan peta petunjuk alur masuk dan keluar warga sekolah. Di sekolah juga sudah ada beberapa arahan seperti itu, dan nanti setiap harinya akan ada petugas juga yang mengarahkan anak-anak. Berikutnya menyediakan jadi penanda physical distancing. Nah, ini sudah ada juga nggih Bapak Ibu di beberapa tempat seperti itu. Kemudian menyediakan masker cadangan untuk mengantisipasi pengganti masker rusak atau kotor saat berada di lingkungan sekolah. Nah, ya ini di sekolah kami sudah mempunyai stok masker, baik masker yang dewasa maupun nanti untuk anak-anak. Karena seperti kemarin ada anak-anak yang sampai di sekolah lupa tidak memakai masker. Nah, seperti itu sekolah langsung bergegas, Bapak Ibu guru bergegas sebelum anak tersebut bertemu atau bergabung dengan teman-temannya, kami ambilkan masker untuk dipakaikan dan diminta menunggu di tempat yang sudah disediakan. Nah, semoga ini menjadi perhatian untuk kita semuanya nantinya, sungguh bahwa masker itu saat ini adalah senjata utama nggih Bapak Ibu untuk kita semuanya dalam mencegah penyebaran COVID ini. Dan yang masker yang kita gunakan atau yang anak-anak gunakan nanti sebaiknya sungguh yang sesuai dengan anjuran pemerintah, yang kalau bisa jangan hanya masker kain, tapi masker yang memenuhi persyaratan. Karena kalau masker kain nanti ketika bersin itu masih bisa tembus seperti itu. Dan kalau misalnya anak-anak dipakaikan masker yang medis, sungguh dipastikan nanti jangan sampai lobok, napa nggih bahasa Indonesianya, nanti bisa diikat di belakangnya supaya bisa menutup bagian depannya dengan baik, begitu. Kemudian mengisolasi warga sekolah yang suhu badannya di atas 37,3. Jadi nanti pada saat pengecekan suhu, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak ketika di depan pada saat kami cek 37,3, itu mohon maaf sekali
Kalau misalnya nanti anak-anak akan kami minta pulang kembali, atau kalau sudah terlanjur Bapak Ibu kondur, nanti kami akan telepon kembali untuk kami minta untuk menjemput anak tersebut. Jadi anak tersebut belum diizinkan untuk saat hari itu untuk mengikuti pembelajaran sampai benar-benar sehat. Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Menika sekolah juga sudah membuat MOU dengan puskesmas, begitu. Kemudian menyatakan siap pembelajaran tatap muka terbatas. Kami siap karena kami juga sudah rindu bertemu dengan anak-anak, dan tentunya kami tetap akan menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, mendapatkan izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kapanewon. Ini kami juga sudah mendapat. Kemarin kami langsung bergerak cepat ke Kapanewon untuk meminta izin dan langsung diberikan izin. Jadi saat ini pun kami sudah mengantongi surat izinnya yang dari Kapanewon. Puji Tuhan sekali, segala persiapan kami dilancarkan. Semoga nanti pun pada saat pelaksanaan kita semuanya tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, sekarang yang berikutnya adalah untuk warga sekolah. Warga sekolah itu berarti semuanya, ya anak-anak, ya Bapak Ibu guru, karyawan, ataupun semuanya yang masuk ke arena sekolah. Nah, guru, tenaga kependidikan, karyawan, warga sekolah yang memberikan pelayanan harus dalam kondisi sehat. Jadi misal Bapak Ibu guru atau anak-anak ada yang demam, batuk atau pilek, walaupun itu tidak COVID, tapi mohon untuk tidak diikutkan di pembelajaran dulu, Bapak Ibu. Jadi misalnya anak-anak sedang demam atau sedang batuk pilek, itu dimohon untuk nanti mengikuti pembelajaran jarak jauh saja sampai kondisinya benar-benar sehat. Karena ini demi keamanan dan kenyamanan bersama, walaupun itu mungkin hanya flu biasa seperti itu, tapi supaya tidak menularkan ke temannya yang lain, karena antara satu anak dan anak yang lain itu imunitasnya juga beda-beda. Mungkin ada anak yang gampang tertular seperti itu, ada yang kuat. Nah, untuk saling menjaga anak kita, menjaga Bapak Ibu guru, menjaga anak-anak yang lainnya semuanya. Jadi di sini sungguh sangat kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu. Berikutnya adalah Bapak Ibu guru karyawan wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Ini saya tidak memakai masker walaupun saya di sekolah, tetapi saya di ruangan sendiri. Karena nanti kalau saya memakai masker takutnya nanti suara saya tidak jelas. Makatan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau saya sekarang tidak bermasker, tetapi ini saya menjauh dari teman-teman, saya berada di ruangan sendiri begitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu boleh menegur apabila misalnya kami ada yang lalai. Bapak Ibu guru, karyawan kami ada yang lalai. Kebetulan tadi habis makan lupa menaikkan maskernya atau yang lainnya, atau habis sedikit mengambil nafas kemudian melepas masker, menurunkan maskernya, monggo Bapak Ibu nanti bisa boleh ditegur, tidak apa-apa, saya berikan izin begitu. Kemudian tidak kontak langsung dengan orang yang terindikasi terpapar. Apabila Bapak Ibu guru, karyawan ataupun anak-anak baru saja mendapatkan informasi bahwa kemarin baru saja kontak dengan si A dan ternyata si A terkonfirmasi. Nah, itu segera menghubungi kami pihak sekolah dan diharapkan untuk tidak perlu berangkat ke sekolah sampai beberapa hari ke depan, nanti melihat perkembangan ke depannya seperti itu. Kemudian, nah Bapak Ibu guru nanti dan peserta didik yang utama adalah Bapak Ibu guru nanti akan datang lebih awal karena banyak hal yang harus kami persiapkan untuk menyambut anak-anak ini. Berikutnya adalah untuk anak-anak. Nah, syaratnya untuk anak-anak itu apa? Yang pertama, persetujuan tertulis dari orang tua atau wali siswa yang diserahkan ke sekolah. Nah, ini untuk beberapa kelas sudah kami berikan. Nah, untuk kelas yang lainnya,
nanti akan kami berikan atau akan kami bagi pada saat anak-anak masuk. Jadi nanti Bapak Ibu di situ menuliskan pernyataan bahwa mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, begitu. Berikutnya, siswa datang ke sekolah dengan kondisi sehat seperti yang saya sampaikan tadi. Jika anak sedikit tidak enak badan, dimohon untuk beristirahat dulu di rumah, begitu, untuk kebaikan bersama. Kemudian siswa hadir memakai masker dari rumah dan selama berada di lingkungan sekolah. Sungguh anak-anak mohon diwanti-wanti untuk tidak melepas maskernya. Tentunya kami di sekolah juga akan terus mengamati anak-anak. Yang berikutnya, mentaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh sekolah. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik dari sekolah maupun dari anak-anak. Bagi Bapak Ibu orang tua yang di poin 1 ini belum mengizinkan putra-putrinya, mboten menopo-nopo karena ini bukan atau tidak wajib. Ini hanya bagi yang diizinkan oleh orang tuanya karena kami sangat memahami bahwa mungkin masih ada beberapa orang tua yang memiliki kekhawatiran atau karena kondisi anak sendiri seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, pembelajaran tatap muka nanti akan mengedepankan motivasi dengan pertimbangan psikologi sosial anak-anak. Jadi nanti diharapkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini mengembalikan semangat belajar anak-anak. Bapak Ibu guru sungguh bisa memotivasi kembali belajarnya anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah nanti dalam sehari itu hanya dibolehkan 2 atau sampai 3 mata pelajaran. Dan anak-anak itu di sekolah nanti tidak ada istirahatnya Bapak Ibu. Ya mungkin nanti kalau jeda minum itu masih bisa seperti itu. Kalau makan mungkin anak-anak belum lapar karena hanya 2 jam. Semoga tidak lapar. Nah, durasi pembelajaran akan dikurangi dari biasanya. Khusus untuk kelas kecil nanti kelas 1, 2, 3 untuk awalan nanti akan dipegang full oleh wali kelasnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti belum ada combine dari guru kegiatan atau guru mata pelajaran untuk beberapa minggu ke depan. Setelah nanti kami evaluasi, mungkin anak-anak sudah lebih ke wali kelasnya, nanti baru akan kami jadwalkan untuk guru yang kegiatan atau guru mata pelajaran begitu. Jadi untuk yang mata pelajaran kelas kecil nanti pembelajarannya masih tetap jarak jauh untuk sementara. Begitu. Kemudian nanti untuk yang kelas besar kan ada perganti. Kalau yang kelas besar nanti kami bagi. Nah, nanti Bapak Ibu guru ini ganti shiftnya ketika barengan. Jadi jangan sampai kelas itu ditinggalkan oleh guru seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jumlah peserta didik yang hadir dalam satu rombongan belajar maksimal 50%. Karena kalau SD itu maksimal sebenarnya satu kelasnya 28. Jadi nanti satu sesi dan satu kelas itu maksimal 14 siswa. Nah, kemarin kalau di Kanisius Duet ini kurang lebih maksimalnya sekitar nanti ada ya sekitar 14 siswa ini. Begitu. Nanti naik-naik sedikit 15 masih boleh kemarin katanya seperti itu. Karena ada yang satu kelasnya 30, jadi kalau dibagi 2 pas 15. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka 2 kali dalam seminggu. Jadi belum full setiap hari masuk ya Bapak Ibu. Banyak dalam seminggu itu 2 kali. Untuk jadwalnya nanti akan kami sampaikan di belakang. Dan durasi pembelajarannya itu hanya 2 jam. Untuk kelas kecil kami potong 15 menit supaya nanti tidak terjadi penumpukan pada saat pulang. Penjemputan begitu. Nah, bagi orang tua atau wali yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Nanti Bapak Ibu akan memberikan materi.
materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi di sekolah nanti akan disampaikan kepada anak-anak begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini. Nah, untuk kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas ini sungguh harus ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan stakeholder yang lainnya, seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah dukungan. Kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu dan kami percaya Bapak Ibu mendukung sepenuhnya program-program sekolah. Yang berikutnya adalah kerjasama yang baik. Komunikasi jika ada sesuatu hal yang mungkin dirasa kurang pas yang dilaksanakan oleh sekolah, monggo Bapak Ibu sampaikan langsung. Apabila disampaikan dengan cara yang disampaikan kepada pihak yang tepat, dengan cara yang tepat, pasti akan ditanggapi dengan baik. Namun ketika hanya disampaikan tidak kepada yang tepat, nanti justru bukan menjadi bukan solusi yang kita dapatkan, tetapi justru menjadi hal yang kurang baik. Jadi sungguh kami mohon kepada Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu kurang nyaman atau dirasa kurang pas, sungguh disampaikan saja kepada Bapak Ibu di sekolah begitu. Untuk selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran apa ini ya maksudnya? Nah, di sini kejujuran sangat penting ya Bapak Ibu. Misalnya tadi kebetulan nyuwun ngapunten, semoga tidak terjadi ada kontak antara keluarga mungkin dengan orang yang terkonfirmasi. Nah, mohon ini kejujuran dari Bapak Ibu. Langsung menghubungi sekolah bahwa kemarin baru saja ada seperti ini, sehingga nanti pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu untuk tidak diikutkan terlebih dahulu demi kebaikan bersama tentunya seperti itu. Ini kondisi saat ini bisa membaik seperti ini ya tentunya karena kesadaran, kejujuran dan kerjasama dari semua pihak sehingga pada saat ini kondisinya sudah baik. Di sini sudah hijau, semoga di daerah Bapak Ibu juga demikian. Nah, kemudian ini adalah untuk semuanya, baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk Bapak Ibu orang tua murid. Nah, ini adalah kaitannya hal-hal yang sudah ditentukan oleh dinas yang harus kami penuhi dan juga yang harus kita penuhi bersama dan juga yang kita taati. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan terkait SOP atau standar apa saja yang harus kita penuhi, yang harus kita taati dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Gitu. Sudah nampak Bapak Ibu file Word tentang SOP? Sudah Bu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sudah, Ibu. Nah, ini ada banyak sebenarnya poinnya. Tadi sudah beberapa saya sampaikan di awal. Nah, ini ada SOP, standar operasional, prosedur untuk mengantar dan menjemput. Ini saya ambil dari buku saku yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tadi. Jadi dalam saat mengantar dan menjemput pun nanti ada SOP-nya. Yang pertama adalah anak-anak dalam kondisi sehat jika mengalami gejala, ada demam, batuk, pilek, atau yang lainnya untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mohon maaf ini saya ulang-ulang terus karena memang seperti itu peraturannya. Yang kedua, diusahakan sungguh anak-anak sebelum berangkat sarapan ya Bapak Ibu supaya yang pertama ya imunnya kuat, yang kedua anak-anak juga semangat belajarnya begitu. Kemudian siswa wajib memakai masker dari rumah. Nah, monggo nanti dari rumah sungguh dicek anak-anak masker, hand sanitizer, seperti itu. Kelengkapan anak-anak atau Bapak Ibu melengkapi anak-anak dengan perlengkapan yang lainnya, alat tulis. Nah, sungguh dicek karena nanti diusahakan anak-anak tidak meminjam alat tulis dari temannya. Berangkat sekolah disarankan untuk diantar dan dijemput oleh orang tua atau keluarga. Ya, kecuali memang tidak bisa mengantar atau menjemput harus naik Gojek atau yang lainnya tidak apa-apa. Nanti
yang utama nanti untuk pulangnya. Ketika anak-anak pulangnya nanti harus naik kendaraan umum, Gojek dan yang lainnya, nanti Bapak Ibu konfirmasi kepada wali kelasnya supaya nanti kami bisa membantu mempersiapkan, karena kan anak-anak ini boleh keluar kelas kalau sudah dijemput. Jadi kalau anak-anak belum dijemput itu kami minta untuk tetap di dalam kelas begitu. Nah, kemudian siswa datang di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak tidak perlu datang terlalu pagi-pagi sekali, Bapak Ibu. Telat-telat sedikit juga tidak apa-apa. Tidak akan ada sanksi dan yang lainnya, karena ini masih simulasi. Kenapa kok malah cuma harus 10 menit, Bu? Supaya anak-anak tidak terlalu lama menunggu, karena anak-anak begitu sampai di sekolah, masuk di dalam kelas, sudah anak-anak itu hanya di dalam kelas, kecuali izin ke belakang ke kamar mandi, supaya anak-anak tidak terlalu lama. Begitu, seperti itu. Dan kemudian juga supaya mengurangi juga kalau anak-anak terlalu lama di sekolah, di dalam kelas nanti ada yang keluar, ada yang main, seperti itu nanti malah menimbulkan kerumunan dan yang lainnya. Begitu. Kemudian sampai di sekolah, anak diturunkan pada tempat yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu cukup mengantar, jadi seperti drive-thru, jadi cukup mengantar di depan, biarkan anak masuk, lalu Bapak Ibu bisa kondur. Ini kemarin yang sudah kami memahami bahwa Bapak Ibu pasti pengen melihat, apalagi yang kelas 1 putra-putrinya untuk masuk ke dalam kelas, kemudian menyaksikan dari luar. Tapi sungguh mohon kami juga kerjasama dari Bapak Ibu untuk tetap menjaga prokes, jangan sampai malah menjadi berkerumun. Anak-anak sungguh kita jaga, tetapi kita sendiri malah tidak bisa menjaga. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti ketika ada pemantauan baik dari dinas, yayasan dan segala macam, nanti sekolah bisa mendapatkan teguran nggih Bapak Ibu, karena loh itu bagaimana kok orang tua berkerumun seperti itu. Jadi sungguh nanti apabila memang Bapak Ibu ada keperluan dengan sekolah atau untuk masuk ke sekolah, boleh silahkan ketika ada keperluan dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas atau tata usaha, monggo. Nah, ketika ingin melihat anaknya, sudah ketika anak-anak sudah masuk sampai ke dalam kelas, dimohon untuk percayakan anak kepada kami. Supaya itu tadi nggih, demi menjaga juga Bapak Ibu, menjaga semuanya. Dan karena kan depan sekolah ini juga jalan umum. Jangan sampai nanti kita semuanya juga karena banyak yang berhenti di pinggir jalan, jadinya mengganggu lalu lintas umum, seperti itu. Kemudian nanti anak masuk dan keluar ruangan, keluar sekolah itu akan ada alurnya. Nanti akan ada guru pemandunya, arahnya kemana supaya anak, jadi anak keluar dari kelas ini dan kelas yang lainnya itu tidak saling bersinggungan atau bertabrakan begitu. Nah, setelah menurunkan siswa, pengantar diwajibkan untuk segera meninggalkan sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu di poin H. Seperti itu. Bukan kami itu mengusir atau yang lainnya, tapi memang peraturannya seperti itu. Ini adalah SOP yang dari dinas, begitu. Kemudian pengantar atau penjemput tidak diperbolehkan menunggu di lingkungan sekolah. Terlebih Duet ini kan memang lingkungan sekolahnya tidak terlalu besar nih Bapak Ibu. Ketika kami memiliki ruangan yang cukup besar, pasti kami akan menyediakan ruangan atau lingkungan halaman yang Bapak Ibu bisa menunggu dengan aman dan nyaman. Namun sayangnya memang di Duet ini kami masih terbatas untuk fasilitas tersebut. Nah, mohon anak-anak dijemput tepat waktu. Nanti apabila Bapak Ibu kebetulan ada kegiatan, ada acara yang sangat mendesak yang tidak bisa ditinggalkan sehingga anak-anak belum bisa dijemput tepat waktu, nanti mohon konfirmasi kepada Bapak Ibu wali kelas ya. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, kemarin kejadian untuk yang sudah-sudah karena anak-anak ini baru saja masuk, ada yang anaknya sudah nunggu lama beberapa menit lalu ditelepon ternyata orang tuanya, oh iya lupa kalau ternyata anak saya itu sekolah. Begitu, karena mungkin sudah lama sekali tidak sekolah, jadi tidak ada rutinitas untuk antar jemput, jadi lupa. Begitu nggih Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kami memaklumi.
Kemudian setelah selesai pembelajaran, siswa langsung dijemput dan meninggalkan sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menjemput, nanti akan ada petugas yang di depan. Nanti Bapak Ibu bisa matur orang tua dari siapa, kelas berapa. Nanti akan dipanggilkan anaknya, lalu anaknya nanti akan keluar, dicek suhu, pencatatan suhu saat pulang, cuci tangan, lalu anak akan boleh pulang. Begitu. Begitu nggih. Nanti kalau Bapak Ibu jemput, terus kemudian atau Bapak Ibu utusan jemput, yang kebetulan kami Bapak Ibu guru belum hafal dan tidak matur, nanti malah menunggu. Jadi kami tidak tahu kalau anaknya sudah dijemput. Begitu, karena ternyata yang menjemput bukan yang biasanya. Nah, nanti bagi yang utusan jemput atau via Grab Gojek, nanti mohon dipeseni untuk apa namanya? Untuk disampaikan kepada petugasnya. Dan terkhusus bagi anak-anak yang dipesankan Grab atau Gojek atau kendaraan umum yang lainnya, mohon nanti konfirmasi kepada wali kelasnya supaya kami tahu sungguh itu adalah utusan dari Bapak Ibu. Begitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ini tadi terkait SOP pengantaran dan penjemputan. Lalu berikutnya adalah SOP terkait proses belajar mengajar. Nah, ini kurang lebih juga sama dengan hal-hal yang di depan. Wajib memakai masker. Kalau tidak pakai masker, tidak diperkenankan memasuki area sekolah. Kalau anak-anak nanti kami tahan dulu. Mungkin kami tahan di pos satpam, di posnya Pak Dodi. Kemudian nanti akan kami ambilkan masker, baru boleh mengikuti proses screening selanjutnya. Kemudian nanti wajib cek suhu, dan suhu itu selalu kami catat nih Bapak Ibu, baik pada saat pulang maupun pada saat berangkat, supaya untuk data kami, sungguh-sungguh untuk data kami, jadi nanti ketika ada sesuatu kami bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, bagi warga sekolah, baik anak ataupun guru yang kebetulan suhunya 37,3, nanti akan kami minta menunggu dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lalu nanti akan di pengecekan ulang. Tentunya ini tidak boleh masuk ke dalam kelas dulu, nggih. Jadi nanti akan kami sediakan ruangan sendiri, entah itu di ruangan UKS atau masih di posnya Pak Dodi seperti itu. Kami minta menunggu dulu kurang lebih nanti 10 sampai 15 menit akan kami cek suhu lagi. Nanti apabila suhunya sudah normal, nanti bisa diizinkan masuk. Namun apabila ternyata masih tetap atau malah naik, nanti kami akan meminta Bapak Ibu guru atau anak-anak tersebut untuk pulang kembali. Begitu. Jadi nanti jangan, loh kok diminta pulang sama Bapak Ibu guru itu kenapa? Ya nanti karena mungkin tadi pada saat pengecekan suhu, suhunya melebihi dari 37,3. Ya, ini setiap warga sekolah hadir tepat waktu, masuk dan keluar melalui alur yang disediakan. SOP ini nanti akan kami share kepada Bapak Ibu. Kemudian ini wajib cuci tangan. Kemudian dalam keadaan sehat seperti yang telah saya sampaikan tadi di poin G. Kemudian di poin H, siswa mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak. Jadi nanti satu meja hanya boleh ditempati oleh satu anak dengan duduknya nanti selang-seling kanan kirinya. Seperti itu. Siswa tidak diperkenankan meminjam alat tulis. Jadi Bapak Ibu nanti mohon melengkapi peralatan tulisnya anak-anak. Kemudian siswa tidak duduknya nanti diatur. Kemudian guru juga di kelas tepat waktu. Jadi Bapak Ibu guru nanti sudah standby dari pagi di depan kelas, Bapak Ibu guru wali kelas dan yang mengajar. Kemudian membatasi pergerakan ruang. Guru memakai masker, mengawasi siswa, menjaga jarak. Nah, pintu dan jendela dibuka. Seperti itu. Kemudian nanti anak-anak sebelum pulang nanti kami minta cuci tangan dulu, seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk titik penjemputan anak-anak menunggu di dalam kelas sebelum dijemput, nggih. Kemudian nanti setelah anak-anak pulang akan dilakukan sterilisasi baik ruangan maupun lingkungan
sekolah. Nah, seperti itu adalah SOP terkait pembelajaran. Ini ada SOP untuk guru. Nah, mungkin saya baca sekilas, saya sampaikan sekilas. Ini sama, yang batuk, sakit, dan lain-lainnya nanti tidak boleh untuk mengajar. Kemudian sebelum berangkat sarapan, kalau Bapak Ibu biasanya malah sarapannya di sekolah karena keburu-buru. Nah, kemudian tetap protokol kesehatan seperti anak-anak sama. Nanti harus mentaati alurnya, datang lebih awal sebelum anak-anak, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang tidak hadir akan memberikan informasi kepada kami. Nah, kemudian ini adalah SOP pelayanan administrasi tata usaha. Kurang lebih sama nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika akan ada keperluan terkait tata usaha, silahkan datang masuk ke sekolah untuk cuci tangan. Bapak Ibu tidak perlu mengantri cuci tangan, harus di tempat cuci tangan yang paling utara itu. Di depan-depan kelas ini banyak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan tempat cuci tangan yang kami sediakan. Seperti itu. Kemudian nanti menjaga jarak apabila ada antrian di bagian tata usaha. Kemudian jangan lupa untuk tetap bermasker. Dan kemudian nanti juga setelah pulang jangan lupa untuk mencuci tangan. Begitu kurang lebih protokol kesehatannya. Kemudian, nah ini adalah tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Bagaimana ketika nanti ada anak, ada tamu yang suhunya di atas 37,3. Nanti petugas akan ada penanganan darurat dalam kondisi sehat suhu badan normal. Kemudian petugas penanganan kedaruratan wajib memakai masker dan sarung tangan. Seperti ini nanti dilakukan pengukuran suhu ulang setelah 15. Jika tetap di atas 37,3, maka langkah yang dilakukan adalah untuk siswa sekolah agar menghubungi orang tua wali untuk menjemput dan diminta melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Demikian halnya juga untuk Bapak Ibu guru. Kemudian jika ada warga sekolah yang terpapar COVID, sekolah akan segera berkoordinasi dengan satuan penanganan. Nah, semoga yang poin E ini tidak ada. Begitu. Nah, ini terkait SOP Bapak Ibu, standar operasional prosedur terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu yang berikutnya saya akan menyampaikan terkait jadwal. Berubah ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Kurang besar Ibu mungkin. Oh iya, baik saya besarkan. Sudah lebih jelas? Ya, sudah. Jadi baik Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nanti anak-anak itu dalam seminggu akan masuk 2 kali. Untuk kelas 1, baik kelas 1A dan 1B, akan masuk hari Senin dan hari Kamis. Begitu. Kemudian kelas 2, baik 2A dan 2B akan masuk di hari Selasa dan juga hari Jumat. Nah, kemudian untuk yang kelas 3 akan masuk di hari Rabu dan Sabtu. Lalu untuk yang kelas 4 seperti kelas 1, Senin Kamis. Kemudian kelas 5 Selasa, Jumat, dan kelas 6 adalah Rabu dan Sabtu. Begitu. Nah, ini nanti setiap hari akan kami bagi menjadi 2 sesi. Jadi terkecuali untuk minggu ini, untuk kelas 1 dan 4 itu supaya adil, khusus besok Senin itu yang masuk, yang kemarin hari Kamis belum masuk, khusus minggu ini. Jadi untuk besok Senin
kelas 1 yang masuk adalah yang kemarin Senin belum masuk, yang kemarin Kamis belum masuk, mohon maaf. Kelas 4 juga demikian supaya adil. Lalu nanti hari Kamisnya baru menggunakan jadwal yang ini untuk kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas yang lainnya mengikuti jadwal ini. Anak-anak nanti akan masuk pukul 7.15. Gitu nggih Bapak Ibu, anak-anak akan masuk pukul 7.15. Dan untuk kelas kecil, tadi sebenarnya durasi waktunya itu 2 jam. Nah, untuk kelas kecil ini pulangnya yang sesi pertama jam 9. Begitu, yang sesi pertama ini jam 9. Kemudian sesi yang kedua itu nanti jam 9.15 sampai dengan jam 11.05. Begitu. Nah, kemudian begitu juga dengan 1B. Untuk yang kelas 4, nanti ini kelas 1, 2, dan 3 itu jamnya sama. Kelas 4, 5, dan 6 jamnya juga sama. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6 itu yang sesi pertama itu nanti masuk pukul 7.15 sampai jam 9.15. Lalu yang sesi kedua nanti masuk jam 9.30 dan selesai pukul 11.30. Lalu untuk pengaturan ruangannya itu nanti untuk pengaturan sesinya seperti apa, Bapak Ibu? Nanti akan diatur oleh Bapak Ibu wali kelas. Apakah ini permanen terus yang dapat sesi pagi selalu pagi atau nanti akan ada lukir? Nanti akan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Begitu. Karena saya sampaikan di awal memang jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu. Begitu. Apabila Bapak Ibu nanti putra kebetulan Bu, saya dapat jam siang, padahal saya tidak bisa mengantar kalau siang. Nah, nanti mungkin kalau masih ada kuota, masih ada kursi di kelas pagi, bisa masuk di kelas pagi atau bisa mencari lukir dengan teman sekelasnya. Seperti itu. Nah, untuk ruangannya, nanti kelas A, kelas 1A, 2A, dan 3A, yang sesi pertama nanti akan menggunakan ruangan A. Nanti akan ada arahan dari Bapak Ibu guru petugas. Lalu nanti kami juga akan menempel kelasnya. Lalu nanti untuk yang sesi B itu menggunakan kelas yang berbeda. Jadi memang aturan dari dinas itu tidak boleh menggunakan ruangan yang sama dalam satu hari. Nanti kelas 1B juga demikian, akan menggunakan ruangan C dan ruangan D. Ruangan A itu kelas 1A, ruangan B itu kelas 1B, ruangan C itu kelas CD, ini kelas 2AB. Begitu seterusnya. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6, nanti yang sesi pagi itu menggunakan kelas yang atas, kemudian yang sesi siang menggunakan kelas yang di bawah. Begitu, yang sebelah timur. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti untuk pembagian jadwalnya. Kalau untuk kelas besar, jadi perlu saya informasikan Bapak Ibu untuk yang kelas besar. Yang kelas 4, 5, 6, ini kan jumlah muridnya 40 dan 38. Nah, kemarin kami diskusi dengan guru. Jadi, nanti dalam satu hari itu untuk kelas 4, 5, dan 6 kami bagi menjadi 2 gelombang 20-20. Namun 20 anak itu tidak akan kami jadikan satu kelas, tetapi 2 kelas. Jadi kami beranggapan bahwa kelas itu paralel. Nah, nanti untuk yang kelas 4, 5, dan 6 untuk jam pertama nanti 2 jam nggih, yang gelombang 1 2 jam, gelombang 2 2 jam. Gelombang yang pertama yang 1 jam pertama diisi oleh wali kelas. Atau yang 1 jam pertama diisi oleh guru kegiatan. Nah, nanti bertukar kelas. Nanti yang bertukar kelas bukan anak-anak. Jadi Bapak Ibu gurunya bertukar kelas begitu. Jadi dalam satu hari itu Bapak Ibu guru yang kelas 4, 5, 6 itu mengajar 4 kali dengan materi yang sama. Begitu nggih Bapak Ibu.
Nah, jadi nanti mohon dimaklumi ketika jam-jamnya Bapak Ibu ini mengajar, apabila ada Bapak Ibu yang bertanya, Bapak Ibu wali kelas agak slow respon karena jam pertama masuk di kelas yang sesi pertama. Lalu nanti jam kedua masuk di kelas sesi pertama tapi di kelas selanjutnya. Mulangnya ngajarnya materinya sama begitu. Kemudian nanti jam berikutnya di sesi berikutnya di kelas yang A akan mengajar lagi materi yang sama, kemudian Lukir dengan guru mapel, lalu akan mengajar di kelas 1 lagi dengan materi yang sama. Seperti itu, karena dengan pertimbangan kemarin ketika nanti kami supaya anak-anak mendapatkan pelayanan yang sama, karena nanti kalau kami menggunakan blended atau kombinasi, jadi Bapak Ibu guru sambil nge-zoom di kelas, ada anak yang di sekolah, ada anak yang di rumah nge-zoom, takutnya nanti anak-anak yang di rumah itu juga terabaikan dan yang di sekolah juga tidak terlayani dengan baik karena nyambi-nyambi begitu. Pertimbangan kami adalah seperti itu. Apabila nanti Bapak Ibu ada usulan yang lain, monggo nanti bisa disampaikan. Jadi untuk kelas besar nanti kombinasi antara guru kelas dan guru mata pelajarannya. Mata pelajarannya apa saja, Bu? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat sebelum masuk. Karena kami harus mengatur jadwalnya karena kelas 4, 5, 6 nanti supaya bergantian. Nanti minggu ini siapa yang jatahnya ngajar. Apakah Pak Slamet, apakah Bu Dini, apakah Bu Mala, apakah Bu Eti, apakah Bu Intan, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kami buat jadwalnya berbeda supaya pada saat sesi penjemputan ini tidak terjadi penumpukan. Jadi kita buat supaya jam pulangnya ini tidak sama. Supaya tidak jadi, karena crowded itu biasanya kalau penjemputan. Kalau pengantaran biasanya masih bisa ini kami buat masuknya sama, karena harapan kami nanti Bapak Ibu mengantar, menurunkan anak-anak, lalu anak-anak masuk, Bapak Ibu kondur. Seperti itu harapan kami. Begitu. Nah, nanti kami akan mengevaluasi ini Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa memungkinkan. Kebetulan lah jamnya masuk ternyata crowded sekali. Bisa jadi nanti lalu kami evaluasi, kami buat jam masuknya berbeda. Seperti itu. Jadi karena ini masih namanya simulasi. Jadi simulasi itu kami melihat kemungkinan mana yang terbaik. Begitu. Nah, seperti ini nanti jadwal akan kami share beserta dengan materinya ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengingatkan kembali, jadi untuk besok Senin, anak-anakku yang kelas 1 dan yang kelas 4 yang masuk adalah yang kemarin hari Kamis belum masuk. Yang kemarin hari Kamis belum masuk, berarti besok Senin belum mulai masuk. Besok mulai masuknya besok Kamis. Begitu nggih. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan menjelaskan lebih detail di grup. Nah, kemudian untuk saat ini Bapak Ibu guru di sekolah kami sudah vaksin. Bapak Ibu guru karyawan. Kemungkinan kemarin ada 2 yang memang belum vaksin dikarenakan sedang hamil. Begitu nggih. Jadi kemarin karena ada Bu Ningrum dan Bu Desma yang sedang hamil, saat ini sudah melahirkan dan mungkin nanti sedang proses begitu karena Bu Ningrum juga baru saja masuk. Nah, begitu nggih Bapak Ibu, kalau Bu Desma masih cuti. Nah, kemudian satu informasi lagi. Nah, nanti Bu Ningrum sudah vaksin ternyata diralat. Terima kasih Bu Ningrum, mohon maaf. Bu Ningrum sudah divaksin nggih. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi sudah aman. Ya, begitu. Bu Ningrum sudah langsung antisipasi. Nah, kemudian untuk minggu kedua bulan November, jadi nanti untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 20, nanti untuk pembelajaran tatap muka terbatas kami liburkan terlebih dahulu. Dikarenakan nanti kakak-kakak kelas 5 akan mengikuti kegiatan ANBK. Jadi yang masuk hanya yang kelas 5. Makaten Bapak Ibu,
yang supaya nanti saya tidak lupa menyampaikan. Jadi untuk minggu minggu kedua atau minggu ketiga, minggu ketiga. Jadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 ini anak-anak yang kelas 5 akan mengikuti kegiatan ANBK. Jadi sementara dalam minggu itu untuk kegiatan PTMT anak-anak nanti kami liburkan dulu. Kemudian nanti kemudian awal Desember itu nanti anak-anak sudah PAS. Jadi kemungkinan itu nanti anak-anak PAS-nya di rumah. Begitu. Supaya nanti anak-anak tidak kaget kalau belajarnya selama ini di rumah kok terus ujiannya di sekolah. Begitu nggih. Jadi kita masih menyesuaikan. Mungkin seperti itu sementara yang bisa saya sampaikan, Bu Vina. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang akan kami informasikan kembali. Begitu Bu Vina. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Vina. Baik, terima kasih banyak Ibu Nimas. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan secara detail sekali dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan PTMT kita. Nah, selanjutnya adalah lain-lain. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan saran dan masukan kepada kami, dipersilahkan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Panca, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa informasi dari Bu Nimas dan Ibu sekalian cukup bisa mengakomodasi semuanya ya informasi. Saya salut dan apresiasi. Memang tadi banyak yang mau saya tanyakan, tapi ternyata memang banyak yang terjawab. Saya hanya menyarankan saja, Bu. Saran saya itu hendaknya terutama untuk kelas 1, 2, dan 3, pada saat masuk ke kelas, mereka langsung diinformasikan dan diingatkan selalu oleh Bapak Ibu wali kelas bahwa aturan-aturannya seperti ini karena mereka masih anak-anak dan gampang mudah untuk tergoda. Misalkan harus tiba-tiba minum, tiba-tiba bersin atau apa dan sebagainya. Nah, itu terutama kita lebih kepada yang anak kelas 1, 2, 3 yang mungkin tingkat kedewasaannya masih kadang-kadang error kayak gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bapak Panca atas sarannya. Saran dari Pak Panca tadi untuk kelas 1, 2, 3. Mungkin untuk semua kelas saja nih Pak Nji. Karena ternyata kelas 6 pun mungkin ada yang masih seperti itu juga. Jadi kelas 1 sampai 6 memang setiap kali masuk, kemarin kebetulan ada beberapa kelas yang sudah konsultasi belajar, itu Bapak Ibu guru yang masuk selalu mengingatkan untuk SOP-nya. Ya, kita maklum memang anak-anak itu terkadang sudah asik dengan temannya kemudian lupa jawil-jawilan dan seperti itulah. Tetapi memang tugas kami Bapak Ibu guru di sini untuk selalu mengingatkan. Terima kasih sekali Pak Panca atas sarannya. Monggo untuk selanjutnya. Oh, nggih. Baik, untuk pertanyaan dari kolom chat ini dari orang tua Bening nggih. Mohon bisa ditampilkan alur masuk keluar lingkungan sekolah. Baik, untuk alur masuk keluar lingkungan sekolah sudah kami tayangkan dalam YouTube nggih, Bapak. Nanti bisa dilihat kembali dan nanti juga wali kelas untuk selalu mengingatkan tentang alur ini. Sepertinya sudah di-share, nggih. Sudah ada. Jadi bisa dilihat di YouTube. Begitu. Untuk selanjutnya. Bu Vina, mohon izin. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Yes, saya Mama Irma dari kelas 4. Mau bertanya, mohon maaf Bu, izin off cam karena masih di tempat kerja.
Ya, Mama, monggo. Mau bertanya terkait dengan SOP pembayaran administrasi, itu di situ tadi saya suka membaca untuk pembayarannya dengan non tunai, berarti itu apakah dengan transfer atau seperti apa ya, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Irma. Saya langsung menjawab, karena sekarang di masa pandemi, maka pembayaran untuk administrasi sekolah dapat melalui transfer. Begitu ya, Ibu Ratri? Ya. Untuk nomor rekening sudah di-share di grup wali kelas, Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu bisa meng-share ulang kembali agar tidak tertutup oleh info yang lain. Begitu Mama Irma? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ratna Dwi, orang tua dari Violet 3A. Bagaimana untuk vaksin bagi anak usia 6 tahun ke atas? Karena sudah ada keputusan dari EDAI, usia tersebut sudah bisa menerima vaksin. Baik, untuk vaksin ini akan dijawab oleh Ibu Nimas, ya. Monggo Ibu Nimas. Oke, baik Bu Vina. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi kemarin memang sudah ada beberapa wali murid juga yang bertanya. Puji Tuhan ini hal baik yang bisa kita dengar saat ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti tidak full, tapi pada saat dari kementerian itu ada di link YouTube-nya itu sedikit saya mengikuti. Namun untuk sampai dengan saat ini mohon maaf sekali karena sekolah itu kami belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaannya, baik waktunya, baik mekanismenya seperti apa. Karena mungkin dari IDAI, dari tim kesehatan, dari kementerian, itu juga harus mempersiapkan banyak hal. Karena untuk vaksin yang dewasa saja banyak hal yang dipersiapkan. Dan saat ini vaksin untuk yang anak-anak 12 tahun ke atas juga masih berjalan. Jadi mungkin kita menunggu informasi selanjutnya, Bapak Ibu, kita ikuti alur baik dari dinas pendidikan maupun dari dinas kesehatan, dari puskesmas seperti itu. Nanti apabila sekolah mendapatkan informasi, nanti akan segera kami sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga saja nanti dari dinas kesehatan atau dari puskesmas itu memfasilitasi sekolah. Jadi vaksinnya dilakukan di sekolah. Kalau yang SMP kemarin seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak yang kelas 6 yang sudah 12 tahun ke atas itu kemarin juga diikutkan di SMP. Karena kemarin di Induet ini hanya ada beberapa anak yang 12 tahun ke atas itu. Ada yang mandiri mengikuti yang umum, yang 12 tahun ke atas umum. Kemudian ada yang kami data, kemudian kami masukkan di dinas, kemudian mengikuti vaksin yang SMP. SMP itu biasanya diselenggarakan kalau yang kemarin di sekolah. Semoga untuk yang SD pun besok kita difasilitasi oleh dinas. Jadi nanti anak-anak divaksin di sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot harus mengantri vaksin di tempat umum seperti itu, nggih. Harapan kami seperti itu. Jadi nanti ketika sudah ada informasi yang sekolah dapatkan, akan segera kami informasikan ke Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nimas. Itu tadi jawaban untuk Ibu Ratna Dwi terkait dengan vaksin. Jadi nanti biasanya memang kami nanti difasilitasi oleh pihak puskesmas. Jadi ditunggu saja info selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dari Mama Gabriel kelas 5. Izin bertanya, mohon maaf kalau tadi tidak menyimak. Boleh tidak siswa membawa makan ataupun minuman saat PTMT? Untuk ini, untuk membawa minuman boleh, nggih, Bapak Ibu. Untuk membawa minum boleh, tapi untuk makan tidak. Begitu.
Ya, saya Mungkin bantu ada. jawab Bu Vina. Silahkan Nggih, Bu begitu. Nimas. Jadi anak-anak kan belajarnya hanya 2 jam nggih Bapak Ibu. Harapan kami tadi anak-anak sudah sarapan di rumah. Nah, nanti terus harapan kami 2 jam itu ya semoga anak-anak belum lapar lagi. Biasanya sudah lapar lagi belum nggih Bapak Ibu kalau di rumah? Sudah cari camilan nggih. Nah, nah harapan kami iya, harapan kami nanti anak-anak supaya apa Bapak Ibu? Supaya karena kan kalau ketika makan itu kan rawan nggih anak-anak harus buka masker. Dan mungkin kalau minum nanti anak-anak tidak apa-apa. Nanti mungkin izin kepada Bapak Ibu guru, anak-anak mencari tempat yang sepi, keluar sebentar untuk buka masker dan minum. Seperti itu. Jadi tapi untuk makan itu kan membutuhkan durasi yang lama nggih, begitu. Jadi nanti kalau bisa apa namanya diusahakan anak pas berangkat itu sudah kenyang gitu. Nah, nanti apabila kecuali kalau misalnya Bapak Ibu itu kebetulan menjemputnya nanti sedikit molor. Nah, itu nanti anak dibekali jajan tapi bolehnya dimakan nanti pas pulang mungkin nanti kami minta makan di tempat yang sepi. Begitu. Jadi tapi pada saat Pribon? Kantin ditutup saja toh? Iya, tidak ada kantin. Di sekolah tidak ada kantin. Begitu. Begitu saja Bu Vina. Baik Bu Nimas. Sekaligus akan Ibu Nimas jawab dari Oktaviano 3B. Jika memiliki alergi dingin setiap pagi, dingin pilek begitu, apakah boleh mengikuti kegiatan belajar ini? Kemudian juga bagaimana alur masuk dan keluar di saat musim hujan, begitu Bapak Ibu. Oke, baik Bu Vina, akan saya jawab. Mungkin nanti untuk anak-anak ini yang memiliki alergi seperti ini, mungkin bisa sebagai nanti dokumen. Apakah bisa jika nantinya Mama atau Papa gini minta surat rekomendasi dari dokter? Jadi nanti sekolah untuk bisa jadi pegangan. Sungguh kalau ini itu alergi begitu. Seperti itu. Supaya nanti sama-sama membuat nyaman. Sama-sama membuat nyaman apa antara anak-anak yang satu dengan yang lain, orang tua seperti itu. Jadi nanti ketika ada orang tua yang tanya, mungkin nanti biasanya itu ada anak-anak yang Mama tadi temanku tuh pilek, tapi kok ke sekolah. Nah, seperti itu akan menjadi apa nggih ya? Ini sudah ada surat keterangan bahwa ini memang sungguh-sungguh gejala pileknya ini karena alergi, begitu bukan karena sedang disebabkan oleh influenza virus atau yang lainnya. Begitu, seperti itu. Kemudian ketika musim hujan, ini musim hujan ya Bapak Ibu, ketika nanti musim hujan silahkan Bapak Ibu nanti boleh masuk sampai ke dalam ruang ke halaman sekolah ketika musim hujan. Sebenarnya harapan kami itu kami memiliki 2 pintu yang bisa untuk masuk dan keluar seperti itu sirkulasinya. Tetapi karena memang keterbatasan ruang, jadi memang penjemputan selama tidak hujan, penjemputan hanya sebatas di depan. Tetapi ketika musim hujan, silahkan anak-anak diantar dan dijemput di dalam. Jadi supaya nanti anak-anak tetap menunggu di dalam. Bapak Ibu boleh membawa kendaraannya masuk ke dalam halaman sekolah dengan tentunya memperhatikan lalu lintas dan mengikuti arahan dari petugas lalu lintas. Begitu, Bu Vina? Baik Ibu Nimas, terima kasih. Semoga dapat menjawab ya Bapak Ibu karena kita memang sudah mulai musim penghujan. Baik, selanjutnya dari Mama Wawa. Untuk info harga kain seragam beserta pembeliannya dapat menemui Ibu Ratri ataupun Ibu Ningrum Mama Wawa. Atau nanti di-share di grup, Bu. Ya, atau nanti untuk pembaharuan nanti wali kelas akan menge-share di grup masing-masing. Begitu. Untuk selanjutnya saya sedikit menambahkan. Bagaimana Ibu? Saya sedikit menambahkan. Oh, silakan. Baik, Bapak Ibu di sini mungkin wali murid atau orang tua di sini di Nduet ini banyak sekali yang berasal dari bidang kesehatan. Mungkin apakah Bapak Ibu yang ada yang berkenan matur terkait apa nggih tipsnya menjaga anak-anak seperti apa. Jadi
supaya kita saling berbagi. Ini saya perso ini Bapak Ibu ada banyak yang sebagai perawat atau mungkin sebagai dokter, kemudian ya pokoknya di tim kesehatan, mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia untuk sharing sebenarnya seperti apa untuk penanganan yang tepat untuk anak-anak seperti itu. Karena kemarin kami sempat sharing dengan orang tua dan ternyata sebenarnya itu yang penting itu seperti ini Bu. Pokoknya yang utama itu adalah masker, cuci tangan, hand sanitizer. Jadi tidak perlu kita memiliki ketakutan yang berlebihan seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir di sini adakah yang mungkin bersedia untuk sharing sedikit tentang terlebih dari tim kesehatan atau Bapak Ibu bukan dari tim kesehatan tapi berpengalaman di bidangnya selama ini mungkin dari tim gugus tugas COVID untuk berkenan sedikit memberikan apa namanya ya ilmunya atau saran-sarannya untuk anak-anak untuk wali murid karena di sini ada beberapa anak juga yang mengikuti. Begitu mungkin kalau ada yang berkenan begitu Bu Vina, monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Mari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ketua Komite ini Bu Nimas. Oh, sepertinya sudah hadir di room. Monggo Bapak Ibu. Sambil kita jawab pertanyaan Bu Nimas. Oh ya ini Pak Degi. Terima kasih. Oh monggo Pak Degi. Mungkin saya juga mungkin sedikit banyak juga tidak terlalu mendalami ya untuk soal COVID ini. Cuma kalau dari beberapa mungkin semua teman Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa sebenarnya sumber penyebaran dari COVID ini kan dari droplet ya. Jadi memang kuncinya itu di situ Ibu, itu yang harus mungkin Bapak Ibu garis bawahi dan harus diperhatikan. Berarti kalau kuncinya itu droplet kan dia berarti murni dari saluran pernafasan itu. Nah, berarti memang kuncinya itu bagaimana kita menghandle itu saluran pernafasan itu. Satu-satunya ya menggunakan masker. Maskernya pun sebaiknya memang yang standar ya. Jadi mungkin sekarang pun harga masker sudah nggak tinggi sekali, nggak kayak awal-awal pandemi itu. Saya mengalami itu sampai ada yang satu box itu 300.000, sehingga ya mau nggak mau saat itu memang kami butuh, kami membelinya. Tapi sekarang sudah masker dengan harga yang terjangkau. Masker medical itu sudah harganya sudah sangat terjangkau. Jadi mungkin seperti itu Ibu. Dan kalau bicara soal virus mungkin sedikit banyak virus itu berhubungan sama imunitas Ibu. Jadi memang sebenarnya tidak ada obat khusus untuk virus itu. Yang penting daya tahan tubuh kita itu terjaga, imunitas kita itu tinggi. Ya biarkan tubuh itu berperang melawan virus itu sendiri. Sehingga waspada, hati-hati itu penting Ibu. Tapi jangan sampai itu menjadi kita menjadi paranoid, kemudian menjadi ketakutan yang berlebihan, sehingga apa ya malah menjadi was-was terus gitu loh. Jadi kalau dilihat dari pemaparan dari pihak sekolah tadi, dan mungkin saya melihat evaluasi dari beberapa pelaksanaan kemarin sih, sedikit banyak saya pribadi sih merasa bahwa orang dari pihak sekolah sih sudah siap ya untuk mengadakan pembelajaran tatap muka yang terbatas ini. Tapi memang semuanya itu nggak akan terjadi dan berjalan baik kalau memang dari pihak orang tua pun nyun sewu hanya pasrah bongkoan terhadap guru, terhadap sekolah gitu. Jadi memang di sini sekali lagi slogan bahwa orang tua adalah partner pendidikan itu memang bukan sekedar kata-kata dan kalimat manis, tapi memang itulah adanya gitu. Jadi sampai kapanpun orang tua itu tidak bisa melepaskan diri dari fungsi sebagai penunjang pendidikan dari anak-anak. Jadi itu Ibu. Jadi memang benar sekali lagi bahwa kuncinya itu adalah kita mencegah droplet itu keluar
atau masuk ke tubuh kita. Kuncinya ya tutup akses itu. Akses yang bisa membuat droplet itu masuk dan keluar itu, yaitu di area hidung dan mulut gitu loh. Sedangkan untuk yang droplet itu bisa virus itu bisa melayang, kemudian bisa terbawa udara, itu masih debatable gitu, sehingga dari WHO pun kemarin sempat tarik ulur mengenai itu. Jadi belum ada jurnal pastinya, belum ada penelitian yang menyatakan itu pasti bisa. Karena secara logika memang Bu, kalau memang itu bisa terbawa udara, ya sudah, nggak hanya ratusan, ya seluruh Jogja itu bisa langsung kena gitu loh. Karena kita nggak tahu orang yang bersin itu apakah itu tidak mengandung COVID, juga nggak tahu. Kalau logikanya itu aja sih. Kalau memang itu bisa terbawa udara, ya pasti tidak hanya orang yang berdekatan, ya yang agak jauh pun pasti bisa. Gitu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi memang derek banget buat Bapak Ibu, tolong diperhatikan untuk pemakaian maskernya. Jadi jangan hanya sembarang masker, nemu di mana, nemu di kasur apa, dipastikan masker itu memang baru. Karena untuk medical masker itu memang ada masanya Ibu, Bapak Ibu, ada masa penggunaannya. Jadi kalau yang medical biasa, yang biasa di pasaran itu biasanya hanya bertahan 3 jam. Tapi kalau sudah level kayak KN95, KF94 itu bisa sampai 8 jam. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah diagem sekolah pagi hari itu, ya nyun sewu jangan disimpan lagi untuk dipakai besok. Karena itu sudah tidak berfungsi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit banyak. Juga belajar kami pun sebenarnya tidak fokus karena tapi karena pekerjaan kami nyari nasi kami itu di situ, sehingga sedikit banyak kami harus belajar di situ Ibu. Nggih, begitu Bapak Ibu, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Bapak Deki yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga untuk kita semua, nggih. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga boleh jika ingin sharing terkait dengan informasi kesehatan ini. Sambil kami jawab pertanyaannya satu persatu, apakah tempat duduk atau meja diberi nomor sesuai presensi siswa? Kami tidak memberi nomor untuk meja dan kursinya, tetapi kami beri tanda silang untuk setiap kursi atau meja yang tidak boleh diduduki nanti, agar jaraknya tetap terjaga. Begitu. Kemudian dari Orlin mengapresiasi tim guru dalam proses PTMT ini. Nanti dalam proses penjemputan, supaya tidak ada penumpukan, lebih diperhatikan oleh tim gugus. Baik, siap. Terima kasih Mama Orlin atas sarannya. Kemudian ada dari salah satu orang tua. Untuk alur mungkin akan lebih baik kalau Pak Dodi mendata penjemput, kemudian nama, maksudnya nggih, nama dan kelas, kemudian melaporkan kepada petugas memanggil anak-anak yang sudah dijemput. Baik, ini sudah kami lakukan, nggih. Kemarin sudah kami panggil bagi yang sudah dijemput. Namun mungkin karena kemarin itu bareng-bareng, jadi orang tua ada di depan. Baik, terima kasih untuk sarannya. Akan sangat kami perhatikan, terutama untuk hal-hal terkait dengan teknis pelaksanaannya nanti. Bu Vina, ini ada beberapa orang tua yang raise hand. Apakah ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu, monggo yang ini ada, sebentar sinyal saya. Ada Pak Wawan, ada siapa? Monggo Bapak Ibu bisa yang raise hand, bisa mungkin bergantian untuk Pak Wawan. Oh iya, Pak Wawan dulu. Monggo, ada yang ingin disampaikan Bapak? Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Wali murid pagi. sedaya.
Ini tadi saya mungkin kelewatan gitu, mungkin badhe nyuwun keterangan kemawon. Kalau yang misalkan kalau untuk anak yang bisa untuk hadir ke sekolah kan bisa ke sekolah nggih. Lah untuk yang tidak bisa hadir ke sekolah menika untuk kegiatan belajarnya pripun nggih? Ada tetap seperti biasa atau pripun? Mungkin tadi saya kelewatan ngapunten, Bu. Oh, nggih, baik. Langsung saya jawab Pak Wawan. Jadi nanti ini kami lihat dulu. Jadi kami lihat respon dari Bapak Ibu orang tua di setiap kelasnya. Nah, mungkin nanti kemarin nanti tetap anak-anak mendapatkan pelayanan. Kalau hanya 1-2 nanti bisa Bapak Ibu sembari ngajar, sembari Zoom dengan anak-anak, atau nanti Bapak Ibu tetap akan share materi. Begitu. Jadi akan ada 2 pilihan. Nanti kami belum tahu pilihan yang terbaik itu yang mana karena belum dicoba nggih. Jadi nanti pelayanannya seperti itu. Terutama kemarin untuk yang kelas 4 itu juga Bu Irin rasan-rasan mau mencoba blended begitu untuk anak-anak yang kemungkinan tidak mendapatkan izin dari orang tua. Begitu Pak Wawan, apakah sudah menjawab? Iya Bu, sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Informasinipun. Nggih. Monggo Bapak Ibu sanesipun. Langsung saja. Mari silakan. Ye. Saya dari orang tua Agung kelas 6 Ibu. Ya, silakan Pak Yanto. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi mungkin sedikit sharing saja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal terkait untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kami kebetulan juga di gugus COVID, Satgas COVID juga. Jadi sedikit sharing kepada Bapak Ibu orang tua. Benar sekali tadi disampaikan Pak Diki bahwa kita nggak usah terlalu takut, tidak usah terlalu panik. Yang penting kita tetap harus waspada, itu yang penting bagi kita semua. Jadi kita di lapangan juga sering menjumpai kasus-kasus, kita sering kontak dengan pasien COVID, bahkan kita sering ikut membawa dan juga menurunkan bahkan di tanggal COVID itu yang kita lakukan. Tapi selama itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, pastilah Tuhan akan menolong kita. Nah, selama ini puji Tuhan kita juga tetap diberikan kesehatan. Jadi kita nggak usah terlalu panik sekali. Kemudian kita juga pernah mengadakan kegiatan pembelajaran. Sudah kita mulai dari bulan September kemarin untuk yang di SMP itu, dan ada satu kasus begitu, tapi ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Di situ ada anak yang ternyata sedikit, tapi dia dalam pendeteksian di awal itu screeningnya dia suhunya tidak begitu tinggi, tapi dia positif, berarti dia OTG. Nah, di situ pun meskipun ada yang terkena kasus seperti itu, asalkan kita di dalam ruangan, di dalam kelas itu tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap gunakan masker dan kita tetap jaga jarak, dan puji Tuhan tidak ada yang lain, hanya anak itu saja. Itu jadi Bapak Ibu orang tua nggak usah terlalu panik, percayakan saja semuanya kepada sekolah. Kemudian untuk yang pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita ada tidak dari LOD, Lembaga Ombudsman DIY, yang intinya bahwa sekolah jangan sampai timbul klaster yang baru. Nah, oleh karena itu untuk kepentingan kita bersama bahwa dipastikan bahwa anak-anak itu begitu datang ya sudah pasti dalam kondisi sehat, kemudian pada saat pulang pastikan juga anak itu dalam kondisi sehat, sehingga terima kasih sekali bahwa untuk kepulangan anak juga sudah diperhatikan, bahwa kemarin juga sempat diperiksa bahwa untuk pulangnya juga bagaimana, apakah sudah dicek atau belum. Terima kasih, ternyata di Kanisius juga sudah dilakukan pengecekan suhu sebelum pulang, sehingga nanti kalau sampai terjadi kasus baru itu sekolah sudah bisa menyampaikan bahwa oh ternyata waktu kita cek pulang anaknya sehat, sehingga kalau nanti muncul kasus baru, muncul dia itu positif itu bukan dari klaster sekolah. Juga seperti itu kemarin harapannya dari LOC. Kemudian untuk pembelajaran Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang ada di sekolah, jadi selama ini kita juga bagaimana bisa memfasilitasi untuk anak-anak
yang belajar di sekolah tatap muka dan separuh yang di rumah, karena memang kita laksanakan seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang di rumah ini bagaimana kita bisa melayani. Tadi Bu Nima sudah menyampaikan dengan blended, memang benar sekali. Kita coba dengan blended learning, di mana ini kita laksanakan setiap hari, Bapak Ibu. Kita laksanakan setiap hari, sehingga anak-anak yang mungkin dia sakit, tidak bisa masuk karena suhunya mungkin suhu tubuhnya itu tinggi gitu ya, kita tetap bisa melayani untuk anak-anak ini. Mungkin kita gunakan laptop yang ada, yang kita pakai, kemudian kita juga menggunakan akun kita kedua. Jadi kita menggunakan dua akun, di mana yang satu mungkin bisa menggunakan HP, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk materi yang ada di kelas nanti bisa kita share menggunakan LCD, sementara untuk anak-anak yang di rumah nanti bisa kita gunakan HP kita sebagai kamera di saat kita menjelaskan di depan, sehingga anak-anak bisa kita ajak untuk bersama-sama, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, untuk bisa berdiskusi bareng, bisa menerima penjelasan bersama. Jadi itu yang kami lakukan. Mungkin hanya sharing saja, Bu Vina. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sugeng kunjing, matur nuwun, berkah dalem. Ya, terima kasih sekali Pak Yanto atas sharingnya. Jadi mungkin Bapak Yanto sudah banyak pengalaman di sekolahnya, Jeh. Jadi sharingnya sangat berguna untuk kami agar kita tidak panik namun tetap waspada. Mungkin Ibu Nimas ingin menambahkan? Sudah cukup penjelasan dari Pak Yanto, sudah sangat bermanfaat dan sangat membantu. Terima kasih sekali Pak Yanto. Ini karena yang SMP, kakak-kakak SMP sudah mulai terlebih dahulu. Nah, justru pengalaman ini yang kita butuhkan untuk belajar. Jadi nanti apabila Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman di sekolahnya masing-masing atau di tempat kerjanya yang ingin sharing, mungkin kalau sharing saat ini dengan kami sedikit agak sungkan, mungkin nanti bisa kepada wali kelas atau kepada saya bisa melalui Japri, begitu boleh bahwa pengalaman kami kemarin seperti ini, begitu. Jadi nanti ini untuk sumber belajar juga kita bersama baik sekolah maupun Bapak Ibu yang lainnya. Masih ada yang raise hand, Ibu Nini, monggo jika ada yang ingin disampaikan. Atau Bapak Ibu yang lainnya. Bu. Monggo Bapak Ibu jika ada yang masih ada disampaikan. Saya mau tanya. Oh, Inje. Ini kalau ada kakak beradik yang kelas 3, kelas 2, beda nomor absen, atau nomor absennya di bawah, satu nomor absen di atas, bisa kan dijadikan satu, Bu? Kalau harinya sama? Harinya sama nggak ya, Ma? Harinya? Harinya sama dan jamnya sama, maksudnya dia tidak bolak-balik gitu loh. Kalau harinya sama, nanti kami usahakan untuk bisa kalau kelasnya masih bisa memungkinkan untuk dilukir, kami bisa dilukir. Kalau harinya sama, cuman kalau harinya beda hari itu kami kesulitan. Tapi kalau misalnya harinya memang jadwalnya sama, nanti kami usahakan begitu, Ma. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Mama. Monggo yang lain, mumpung kita bertemu dalam room ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Sudah cukup Bapak Ibu? Saya rasa sudah jelas, nggih. Sangat jelas sekali. Oh, nggih, Pak Panca. Sudah sangat jelas, nggih. Sudah. Nggih, Pak Panca, terima kasih. Baik, Bu Vina mungkin dicukupkan. Sebelumnya saya tak matur lagi. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya di sini mengucapkan terima kasih. Tentunya kesuksesan kita pembelajaran tatap muka nanti seperti yang telah saya sampaikan dan Pak Deki, Pak Yanto dan yang lainnya semuanya sampaikan, semuanya adalah kerjasama dari kita, untuk kita, dari kita. Seperti itu. Jadi mari bersama-sama kita jaga semuanya anak-anak yang utama dengan protokol kesehatan yang ketat, komunikasi antara sekolah, Bapak Ibu orang tua, dan juga
selalu kita berdoa supaya kita senantiasa semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih atas apresiasi juga yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Itu menjadi semangat untuk kami untuk semakin memberikan pelayanan yang lebih baik untuk anak-anak dan Bapak Ibu. Sekali lagi, harapan kita semuanya, semoga kegiatan pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar. Oh ya, tadi ada satu yang bertanya, Bu Vina. Kegiatannya dimulai kapan? Dimulai minggu depan, tanggal 8 November. Begitu. Jadi untuk besok Senin dan Kamis itu kelas 1 dan 4 yang gelombang kedua yang kemarin di hari Kamis belum masuk. Kemudian untuk Selasa, Jumat nanti 2 dan 5, kelas 2 dan 5. Kemudian Rabu dan Sabtu kelas 3 dan 6. Nanti untuk jadwalnya akan kami share begitu nggih Bapak, itu bisa untuk persiapan. Mungkin Bapak Ibu terus ini nggih mempersiapkan tasnya anak-anak, sepatunya. Nah, ini sebentar lagi pasti toko sepatu, toko tas jadi rame. Karena di Sleman untuk besok Senin ini yang boleh tatap muka sudah hampir seluruhnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengatur strategi. Kalau belanja juga tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu. Ya, begitu pesan kami. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga senantiasa Bapak Ibu dan anak-anak serta keluarga di rumah diberikan kesehatan juga berkat dari Tuhan. Demikian dari saya. Bu Vina, monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nimas untuk penguatannya hari ini. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian acara sosialisasi PTMT hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kita dan kita tetap semangat dalam mendampingi anak-anak untuk mengikuti PTMT ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini akan ditutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ana Sindu Wijayanti. Kepada Ibu Ana, dipersilahkan. Suara saya apakah terdengar, Bu Vina? Terdengar. Ya, Ibu terdengar. Baik. Untuk menutup acara kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami ucapkan atas kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberkati acara kami dari awal hingga selesainya ini. Bapak, Engkau tahu apa yang sedang kami rencanakan, Engkau tahu apa yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau bimbing kami, berkati kami, agar kami dapat saling bekerja sama, baik guru antar guru, guru dan orang tua murid dan anak-anak. Berkatilah semuanya, dan bantulah kami supaya apa yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Santa pelindung kita, doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Ervina pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan terus semangat nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu dan anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi besok di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat anak-anak. Halo anak-anak yang ikut semangat. Biasain agresif gitu ya Bu. Kalau masih kangen dengan Bapak Ibu Guru, di layar masih ada Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak. Boleh live jika ingin masih di room ini juga dipersilahkan nggih, Bu Nimas. Boleh. Mungkin tadi sharingnya agak malu-malu gitu.